Halo guys, tentunya kita akan merasa sangat malu ketika kentut pada waktu yang kurang tepat. Misalnya saat berada di dekat orang lain. Meski demikian, kentut merupakan aktivitas alami tubuh yang memiliki sejumlah manfaat. Apa itu kentut? Buang angin atau kentut adalah proses pelepasan gas dari sistem pencernaan yang terbentuk sebagai hasil dari pencernaan makanan atau akibat udara yang tertelan. Tubuh manusia secara alami akan melepaskan kelebihan gas melalui anus dengan buang angin maupun lewat mulut dengan sendawa. Sebagian besar kentut sebenarnya tidak berbahaya bagi tubuh. Bahkan buang angin yang teratur menandakan bahwa saluran pencernaan dalam kondisi sehat. Tak heran, kondisi yang dalam bahasa medis disebut flatus ini juga menjadi tolok ukur kepulihan pasien setelah mendapatkan obat bius saat operasi. Kandungan gas kentut. Secara umum, 99% dari gas yang dikeluarkan saat Anda buang angin adalah kombinasi dari nitrogen, hidrogen, oksigen, karbon dioksida, dan metana. Sebagian besar gas tersebut tidak berbau, namun jenis makanan tertentu seperti makanan berserat tinggi dan mengandung sulfur bisa memicu timbulnya bebauan. Beberapa bakteri yang menghasilkan hidrogen sulfida juga bisa menambah bau khas seperti telur busuk. Gas ini umumnya hanya memenuhi sekitar 1% dari keseluruhan gas yang dikeluarkan. Kentut sebenarnya sudah berbau sejak awal dilepaskan, akan tetapi butuh waktu beberapa detik hingga bau tersebut mencapai lubang hidung dan diolah di dalam otak. Proses pembentukan gas di saluran pencernaan. Gas yang menyebabkan buang angin bisa ditemukan di seluruh saluran pencernaan, termasuk lambung, usus kecil, usus besar, dan rektum. Canadian Society of Intestinal Research membagi dua sumber gas di dalam sistem pencernaan, yakni gas eksogen dan gas endogen. Gas eksogen adalah gas yang berasal dari luar tubuh akibat menelan udara saat makan dan minum, pemasangan gigi palsu yang kurang pas, mengunyah permen karet, maupun merokok. Sedangkan gas endogen adalah gas yang diproduksi di dalam tubuh ketika bakteri usus besar mencerna makanan, terutama karbohidrat yang sulit dicerna. Selain kedua kondisi tersebut, penyebab kentut juga bisa berasal dari pertumbuhan bakteri yang berlebihan. Ini lebih umum terjadi pada pengidap diabetes dan radang usus. Kentut dihasilkan oleh gerak peristalsis, yakni rangkaian kontraksi otot usus guna menggerakkan sisa makanan menuju anus. Proses ini dirangsang oleh aktivitas makan yang menjadi alasan mengapa Anda merasa ingin buang air besar setelah makan. Gerak peristalsis menciptakan bagian bertekanan tinggi yang memaksa isi usus, termasuk gas, bergerak menuju ke tempat yang tekanannya lebih rendah, yakni ke anus. Gas lebih mudah bergerak dibandingkan komponen lainnya. Gelembung-gelembung gas kecil bersatu menjadi gelembung udara yang lebih besar, lalu bergerak menuju pintu keluar tersebut. Setelah jumlahnya cukup, gas ini akan keluar dari anus. Proses ini menimbulkan suara dan bau khas yang dikenal dengan istilah buang angin atau kentut. Manfaat kentut bagi kesehatan tubuh. Seberapa banyak orang sehat kentut dalam sehari? Rata-rata orang sehat buang angin sekitar 12-25 kali per hari. Namun tak jarang frekuensi ini meningkat bila Anda mengkonsumsi makanan yang bikin kentut. Buang angin secara teratur bisa menjadi pertanda bahwa sistem pencernaan berfungsi dengan baik. Adapun berikut ini beberapa manfaat kentut bagi kesehatan. Mengurangi perut kembung. Saat makan, minum, atau mencerna makanan, gas akan terkumpul dalam saluran cerna. Terlalu banyak gas yang menumpuk bisa menyebabkan perut kembung. Untuk mengurangi ketidaknyamanan ini, tubuh Anda secara alami akan mengeluarkan gas dengan lebih sering kentut maupun sendawa. Menandakan alergi dan intoleransi makanan. Munculnya gangguan pencernaan termasuk perut kembung dan buang air berlebihan dapat menjadi tanda bahwa Anda kemungkinan mengalami alergi atau intoleransi makanan.
Jika Anda merasakan adanya kelebihan gas dalam perut setelah mengkonsumsi makanan atau minuman tertentu, cobalah untuk menguranginya sementara waktu. Menurunkan risiko penyakit serius. Riset yang dilakukan peneliti dari University of Exeter dan University of Texas menemukan gas hidrogen sulfida dalam kentut bisa menjadi kunci pengobatan penyakit serius. Pada tingkat seluler dan jumlah yang kecil, gas kentut mungkin bisa melindungi mitokondria. Mitokondria merupakan bagian dari sel tubuh yang berperan dalam menghasilkan energi. Nah, perlindungan terhadap mitokondria dipercaya mampu mencegah beberapa penyakit seperti reumatoid arthritis, serangan jantung, hingga stroke dan demensia. Kapan kentut menjadi berbahaya? Kapan harus periksa ke dokter? Pada dasarnya, kentut jarang sekali menandakan kondisi serius. Kebanyakan keluhan sering buang angin sebenarnya tidak benar-benar berkaitan dengan masalah kesehatan yang patut dikhawatirkan. Sering kentut tidaklah berbahaya, bahkan bila Anda menahannya. Kondisi ini juga menandakan bahwa sistem pencernaan Anda berjalan dengan baik. Namun, Anda sebaiknya segera melakukan pemeriksaan dengan dokter bila buang angin disertai gejala lain, meliputi sakit perut parah atau berkepanjangan, diare tiba-tiba atau kronis, demam, mual dan muntah, BAB berdarah, atau perlemakan dalam feses, hingga penurunan berat badan yang tidak bisa dijelaskan. Dokter akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui serangkaian tes medis. Ini membantu dokter menentukan perawatan yang tepat sesuai dengan kondisi yang dialami. Nah, itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan seputar kentut dan manfaatnya bagi kesehatan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe.